Bab 141. Harvey berhenti sejenak ketika dia memandang pasangan yang akan berangkat itu sambil tersenyum tipis dan berkata, "Ya, dia adalah siswa kelas 2 di sekolah itu." Tuan Rochester lanjut bertanya, saya lupa bertanya Pak Harvey, wanita muda yang datang bersama Anda tadi. Ketika Harvey menghadiri jamuan makan seperti ini, dia akan membawa Snow bersamanya dari waktu ke waktu, tetapi saat ini dia tidak ingin bertukar cerita yang membosankan, jadi dia berkata dengan lembut, "Tuan Rochester, itu masalah pribadi saya." Menebak bahwa Jared dan Nicole sudah lama pergi dan merasa tidak sabar. Di Harvey, Rochester senyum, "Anda benar, Tuan Harvey." Pada saat ini, Wians sepertinya menyadari sesuatu dengan jelas. Ketika dia melihat Tuan Rochester yang menyeringai, dia bertanya, "Tuan Rochester, apakah Anda bilang nama gadis itu Riddle?" Sejak Nicole tiba, Rochester merasakan dadanya jauh lebih lega. Dia tidak lagi temperamental ketika berkata dengan lembut, "Ya, dia Riddle, seorang wanita muda yang sangat cantik, dan aku tidak percaya dia benar-benar cantik." Saat dia mengatakan itu, Tuan Rochester sepertinya menyadari sesuatu ketika dia berhenti berbicara. Namun, Tuan Wians berhasil menebak identitas Nicole. "Dialah yang kucari," dia berkata pada dirinya sendiri. "Dia ada di sini, di sana, di hadapannya, dan dia tidak mengetahuinya." Menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan Nicole, dia kehilangan nafsu makannya. Dia dengan hormat berdiri dan ingin melihat apakah dia bisa mengimbangi Nicole. Tuan Rochester terkejut sesaat, dan pemikiran mendalam muncul di matanya. Siapa Nicole? Dia baru berada di sini sebentar, dan bagaimana dia bisa membawa pergi semua orang ini? Dia bertanya. Tuan Rochester, panggil Shaun. Shaun, pergi dan panggil saudara-saudaramu ke sini. Shaun menjawab sambil berlari memanggil Jalen dan Christopher. Jalen saat itu sedang menjamu tamu dan berjalan dengan wajah bingung. "Ayah, ada apa?" Tuan Rochester merasa kesal saat melihat ekspresi bodoh orang tersebut. "Ada apa? Jagalah benteng ini." Melihat keluarga Rogers berantakan, Damien dan Miley awalnya ingin mengejar Nicole untuk menanyainya, namun setelah berjuang selama beberapa detik, mereka berdua memutuskan untuk tetap berada di ruang perjamuan. Bagaimanapun, semua pejabat tinggi ibu kota kekaisaran berkumpul di sini. Jika mereka bisa bertemu satu atau dua orang, perjalanan mereka pasti sepadan. Sedangkan Nicole, mereka akan punya banyak waktu untuk menanyainya begitu dia kembali ke rumah keluarga Riddle. Nicole dan Jared keluar dari mansion, dan Max sudah mengemudikan mobilnya keluar. Jared kemudian menatap mata Nicole yang tanpa ekspresi sambil mengangkat alisnya dengan lembut. "Datang." Nicole teringat terakhir kali Jared menggunakan nada itu untuk memintanya masuk ke mobil, dan tatapan aneh muncul di matanya, seolah bertanya-tanya kemana Jared akan membawanya. Melihat ekspresinya, Jared langsung tahu apa yang dipikirkan Nicole saat Jared terkekeh. "Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah, jangan khawatir." Nicole meliriknya sebelum masuk ke mobil. Mobilnya sangat cepat, dan garis bodinya indah. Bahkan Nicole, seorang penggila sepeda motor, harus mengakui bahwa mobil itu bagus. Jared memperhatikan bahwa dia sedang melihat keluar, hanya menyisakan separuh dari wajah cantiknya untuk dilihatnya. Dia kemudian berkata dengan jelas, "Tidakkah menurutmu kamu berhutang penjelasan padaku?" Nicole menoleh ke arahnya dan berkata dengan serius, "Seseorang meminta saya untuk pergi ke jamuan makan Tuan Rochester. Aku tidak tahu kamu akan berada di sana." Dia menatap matanya yang cerah selama beberapa detik, seolah mencoba mengukur kredibilitas kata-katanya. Bab 142. Nicole tidak membuang muka karena kedua mata yang menatapnya tidak sedingin itu. Sebaliknya, ibarat telaga yang tenang, indah, dan mempesona. Jared membuang muka dan berkata, "Jika hal seperti ini terjadi di masa depan, saya akan mengundang Anda." Mendengar itu, Max yang sedang mengemudi memandang Jared dengan heran. Bosnya belum pernah menghadiri pesta makan malam bersama pacarnya sebelumnya. Namun, ketika dia ingat bahwa sikap bosnya yang tidak terlalu dekat dengan wanita sepertinya tidak ada gunanya bagi Nicole, dia merasa lega. Jared kemudian melanjutkan dengan santai,
gadis yang duduk di sebelah saya hari ini adalah cucu Tuan Rogers, Sir. Namun hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Aku memberinya wajah, jadi aku tidak mengusirnya. Nicole mengangguk ketika dia mendengar ini sambil menatapnya. Max bisa melihat melalui kaca spion kebingungan di mata Nicole, rupanya tidak mengerti kenapa Jared berkata seperti itu padanya. Melihat itu, Jared melirik dingin, dan Max langsung membuang muka. Jared menatap mata Nicole yang tanpa ekspresi. Kehangatan di hatinya perlahan mendingin saat rasa dingin muncul di matanya saat dia menatap wanita yang tampaknya tanpa emosi ini sambil mendesis, "Baiklah, Nicole, kamu menang." Setelah mengantar Nicole ke sekolahnya, mobil berwarna hitam itu langsung melaju pergi. Nicole memandangi mobil itu dan tenggelam dalam pemikiran mendalam yang jarang terjadi. Sebenarnya saat dia memasuki ruang perjamuan dan melihat seorang gadis cantik di samping Jared, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak mengerti perasaan apa ini. Melihat arlojinya, saat itu hampir jam 9 malam. Dia tidak memikirkannya saat dia berbalik menuju sekolahnya dan berjalan pergi. Hari mulai gelap, dan tidak banyak orang di sekolah saat ini. Jadi, dia berjalan santai saja sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS. Misi tercapai. Pihak lain langsung menjawab dengan, "Oke," dan tidak ada yang lain. Ketika Nicole bertemu Tan Rogers, Sir, hari ini, dia sangat pucat, dan fungsi jantung paru-parunya juga buruk. Menurut generasi tua, seolah ada sesuatu yang menguras vitalitasnya. Dia dengan santai menekan bahunya dan benar-benar mencari titik-titik saraf. Selain membantu melancarkan peredaran darahnya, ia juga bisa mengetahui apa masalahnya. Mengingat ekspresi aneh Shaun saat itu, matanya sedikit menyipit seolah dia mengetahui sesuatu tentang kondisi lelaki tua itu. Namun, ini adalah urusan keluarga Rogers. Dia tidak punya hak untuk ikut campur. Sekarang tergantung pada apakah Christo Rogers dapat mengungkapkan bakatnya dan mendengarkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Nicole tiba di pintu masuk asrama. Dia baru saja akan masuk ketika sebuah tangan mencengkeram bahunya. Ia meringis sedikit saat ia berbalik dan meraihnya, ingin melemparkannya ke belakang. Tetapi orang di belakangnya sangat familiar dengan gerakan ini, dan ketika Nicole menggunakan kekuatannya, dia berdiri diam seolah dia siap untuk itu dan menggunakan momentum tersebut untuk menarik Nicole ke arahnya. Lengan, mata Nicole menjadi dingin saat dia memaksakan kakinya dan mencoba berputar untuk melepaskan diri saat dia melancarkan tendangan. Serangannya cepat dan kuat karena dia tidak menahan diri. Dilihat dari keterampilan orang tersebut, kemungkinan besar dia bukanlah seorang pelajar melainkan seseorang yang terlatih dalam seni bela diri. Seorang profesional. Bab 143. Lawannya sepertinya mengetahui kekuatan Nicole dengan baik, dan untuk menghindari tendangan tersebut, dia dengan cepat melepaskan tangannya saat dia melesat ke belakang, menyebabkan tendangannya meleset. Dalam waktu singkat itu, Nicole telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat dia melihat dengan dingin, ekspresi terkejut melintas di matanya. Pria itu menunduk, tampak terpesona oleh tangannya. Akhirnya dia menangkapnya, meski hanya beberapa detik. Pandangan mendalam perlahan muncul di matanya. Meski hanya beberapa detik, bisa jadi beberapa menit, beberapa jam lebih cepat. Bukankah itu berarti dia bisa menahannya selamanya? Dia kemudian mendongak, ekspresinya benar-benar menyeramkan. Nicole menatapnya dan mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Itu sebenarnya Harvey. Memikirkan perilakunya sebelumnya, kilatan dingin melintas di wajah Nicole. "Harvey Ellison, apakah kamu sengaja melakukannya?" Harvey melihat Nicole menatapnya. Matanya cerah, seperti selembar salju di bawah terik matahari. Semuanya sangat bersih, dan semuanya terpantul di matanya. Dia tidak bisa menahan tawa. "Ya, aku melakukannya dengan sengaja." Dia menatapnya, cahaya menyala-menyala di matanya. "Nicole, bisakah kamu memberitahuku, apa yang harus aku lakukan agar kamu rela membiarkan dirimu jatuh ke dalam genggamanku?" Nicole memandangnya sekarang dan melihat bahwa dia sepertinya telah melepaskan kulit terluarnya yang hangat saat dia memancarkan bahaya yang tak terlukiskan. Memikirkan pertanyaannya, dia menatap Harvey tanpa ekspresi.
Berpikir bahwa aku jatuh ke dalam genggamanmu itu sendiri adalah khayalan. Aku bukan milik siapapun, dan mustahil bagiku untuk jatuh ke dalam genggaman siapapun. Ketika Harvey mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat yang pernah ada. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikannya tapi dia menolaknya. Namun Nicole sepertinya terlahir untuk menolaknya. Itu membuatnya tidak bisa mengendalikan tatapan yang dia berikan padanya, tapi dia tidak punya cara untuk mendapatkannya. Cahaya di matanya berkedip-kedip saat dia akhirnya tersenyum sebelum berbicara dengan lembut. Dipahami. Ole memandangi siluetnya yang pergi, matanya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jared tadi. Setelah perlahan mencerna kata-kata itu, dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Keesokan paginya, Nicole pergi latihan pagi seperti biasa dan menyadari bahwa Harvey tidak menghentikannya. Bahkan menimpanya di persimpangan. Dia mengenakan pakaian olahraga putih dengan ikat rambut yang mengikat rambutnya. Penampilannya tidak seperti biasanya, namun sangat tampan. Banyak gadis yang mengambil foto sambil berbisik dengan kekaguman di matanya. Melihat Nicole datang, dia tersenyum sambil melambai padanya. Nicole, kemarilah. Nicole menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi saat dia berbalik dan pergi. Harvey sepertinya sudah menebaknya dan terus berlari tanpa banyak reaksi dengan senyuman di wajahnya. Beberapa gadis mengutuk Nicole karena tidak mengetahui tempatnya, dan Harvey berhenti ketika dia menatapnya dengan dingin. Jangan biarkan aku mendengarnya lagi. Gadis-gadis itu belum pernah melihatnya bersikap begitu dingin sebelumnya dan sangat ketakutan hingga mereka menangis, mengangguk sambil berjanji tidak akan melakukannya lagi. Baru pada saat itulah Harvey membuang muka saat dia berbalik ke arah Nicole untuk pergi, tatapan khawatir terlihat di matanya. Pemburu yang baik hati akan menangkap mangsanya dengan cara yang disukai mangsanya. Dan dia melakukannya. Setelah kembali dari pelatihannya, Nicole merasa sangat kesal. Apakah saya harus berlatih seperti ini setiap pagi jika Harvey muncul? Alasan dia menolak menghubungi Harvey adalah karena dia merasa itu tidak nyaman, tapi sekarang, sepertinya tidak menghubunginya juga sama merepotkannya. Dia menatap matahari sambil mengingat apa yang dikatakan Jared kemarin. Apa maksudmu dengan menang? Saat Nicole dalam perjalanan ke kelas, dia masih memikirkannya. Ketika June tiba, Bradley sudah ada di sana dan membaca dengan saksama. Lulu tidak ada di sana, mungkin dipanggil guru untuk mengambil materi pelajaran. June duduk di sana menghafal kosakata bahasa Esperian, dan ketika dia melihat Nicole, dia tersenyum padanya. Ketika Nicole melihatnya, senyuman muncul di matanya. Dia kemudian pergi ke tempat duduknya, dan saat dia hendak menanyakan soal latihannya, sebuah suara datang dari belakangnya. Nicole, apa hubunganmu dengan Christo Rogers? Christo Rogers. Nicole berpikir sejenak dan kemudian teringat bahwa dia adalah Tuan Rogers Sir, yang menjadi tuan rumah pesta ulang tahun kemarin. Orang yang bertanya adalah Gary. Nicole tidak berbalik dan berkata, tidak ada. Gary menatap punggung Nicole dengan hati-hati. Kemarin, kakaknya memberitahunya bahwa dia melihat Nicole di pesta. Awalnya dia tidak percaya, tapi kemudian dia mendengarnya sendiri dari Tuan Rogers Sir membawa Nicole ke pesta. Saat Gary memikirkannya, dia mengerutkan kening. Sikap BPK Rogers Sir terhadap Nicole kemarin sepertinya tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, ketika dia menggunakan segala macam teknik peretasan, dia tidak mendapatkan apapun tentang Nicole, dan Gary merasa sedikit kesal. Dia tidak berani mengatakan betapa hebatnya kemampuan komputernya, tetapi dia jelas berada pada level seorang hacker profesional. Mengetahui identitas seseorang itu mudah, dan Nicole tidak mungkin menyembunyikan identitasnya di bawah pelacakannya. Bab 144. Tapi karena Nicole menolak mengatakan apapun, Gary tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tatapannya terhadap Nicole kini memiliki makna lebih. Vivian melihat interaksi antara Gary dan Nicole, dan dia menggigit bibir. Gary bertanya kepada Nicole tentang hubungannya dengan Tuan Rogers Sir. Orang tuanya pergi ke pesta kemarin dan mengatakan bahwa Tuan Rogers Sir, secara pribadi menerima seorang gadis yang sangat cantik. Namun karena jaraknya yang jauh, mereka tidak dapat mendengar siapa orang itu. Sejak Gary bertanya pada Nicole,
kemungkinan besar gadis yang mereka bicarakan kemarin adalah Nicole. Jadi, alasan dia bisa merajalela di sekolah adalah karena hubungannya dengan keluarga Rogers. Vivian memandang Nicole dengan sedikit rasa jijik di matanya. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Nicole dengan orang-orang tua itu? Dia melirik Nicole lagi untuk terakhir kalinya. Kakaknya, Samei, juga telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Nicole. Kakaknya bukan hanya tidak berpihak padanya, bahkan membela Nicole dengan segala cara. Bagaimana dia bisa melupakan hal itu? Vivian memperhatikan bahwa mata Gary tertuju pada Nicole, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Emerson telah memasuki kelas. Hal itu membuatnya semakin marah. Setelah kelas usai, Nicole menuju ke kafetaria untuk makan bersama Lulu. Masih banyak orang di kafetaria, dan setelah mendapatkan pesanan dan akhirnya menemukan kursi kosong, mereka didorong oleh sekelompok gadis saat mereka duduk di kursi mereka. Nicole mengerutkan kening, dan melihat geng itu tampak seperti gadis gangster. Lulu menariknya menjauh, memberi isyarat agar dia pergi dan tidak menghadapi mereka. Hal itu menyebabkan Nicole dan Lulu menunggu cukup lama untuk mendapatkan meja kosong. Nicole mengerutkan kening, dan dia tidak mau menyerah. Saat dia hendak melangkah maju, sebuah lorong terbuka di tengah kerumunan. Harvey mengangguk terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya saat dia berjalan mendekat. Melihat situasi di meja Nicole, dia sedikit mengernyit sambil berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Dia tidak melihat ke arah Nicole melainkan bertanya pada Lulu, yang berdiri di sampingnya. Diperhatikan oleh Harvey seperti itu, Lulu tidak bisa menahannya dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Mendengar ini, cahaya di mata Harvey meredup saat dia berjalan ke arah beberapa gadis gangster dan mengetuk meja sambil berkata, anak-anak, tempat duduk di kafetaria adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Jika kamu tidak datang duluan, jangan duduk. Ketika gadis-gadis itu melihatnya, mereka tersipu dan gugup melihat Harvey, berkata, Harvey, kami melakukan ini karena kami melihat Nicole tidak menghormatimu. Saat dia mendengar itu, kilatan dingin di matanya menghilang, tapi dia berkata lebih lembut, Nicole tidak merendahkanku. Anda salah paham. Aku tidak membutuhkan kalian untuk berbicara mewakiliku, tapi terima kasih. Petik 2. Jadi, bisakah kamu berdiri dan memberi mereka tempat duduk? Beberapa gadis mengangguk, tapi salah satu dari mereka dengan enggan berkata, Harvey, kenapa kamu begitu baik pada Nicole? Dia orang jahat, dan dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Harvey berbalik dan memandang Nicole sambil tersenyum dan berkata, apakah kalian semua sudah tahu alasannya? Tidakkah mereka semua tahu? Apa maksudmu? Gadis-gadis itu saling memandang dan mengingat video Harvey mengaku kepada Nicole. Apakah itu nyata? Beberapa dari mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Nicole juga tidak menyadari hal itu ketika dia menggigit bibir dan menatap Harvey. Lulu, ayolah. Pergi. Lulu sedikit bingung. Harvey sudah membantunya dan Nicole menyiapkan meja, jadi mengapa mereka harus pergi? Namun melihat ekspresi Nicole, Lulu tidak banyak bicara. Harvey melihat Nicole telah benar-benar pergi, dan ekspresinya sedikit membeku. Dia hanya ingin mengujinya, tapi dia tidak menyangka reaksinya akan sebesar itu. Bab 145. Harvey sekali lagi menyesali kecerobohannya saat dia memandang Nicole dan berkata, maaf, Nicole, aku tidak bisa menahannya. Semua orang di kafetaria melihat kejadian ini dengan kaget. Harvey selalu begitu sempurna, sombong, dan berkuasa, dan sekarang dia meminta maaf kepada Nicole, orang asing. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu, dan beberapa gadis gangster mengalihkan pandangan mereka ke Nicole, dipenuhi rasa cemburu dan kebencian. Apa hak Nicole diperlakukan seperti ini oleh Harvey? Semua orang mengira Nicole akan memaafkannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak permintaan maaf tulus dari Harvey. Namun, wajah Nicole menjadi lebih dingin saat dia menatap Harvey dengan dingin. Permintaan maafnya hanya mendorongnya lebih jauh ke dalam genggamannya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berbalik dan meninggalkan kafetaria. Wajah Harvey sepucat hantu ketika dia melihat Nicole pergi, kilatan dingin di matanya. Begitu dekat,
Begitu dekat hingga dia bisa duduk bersama Nicole dan makan malam bersama. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Harvey tersenyum pada semua orang di kafetaria dan dengan santai meninggalkan tempat itu. Lulu mengikuti di belakang Nicole sambil berbisik, "Nicole, apa yang terjadi antara kamu dan Harvey?" Tampaknya Harvey sangat peduli pada Nicole. Nicole mengerutkan kening. Bahkan Lulu pun merasakan hal yang sama. Mungkin banyak orang di sekolah yang buta dengan apa yang dilakukan Harvey. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul keinginan aneh Harvey untuk memegang kendali. Baginya, dia mungkin merupakan faktor yang sangat tidak stabil dan di luar kendalinya. Itu sebabnya dia berusaha keras untuk membuatnya mendengarkannya. Sama seperti salju. Memikirkan hal ini, Nicole mendengus. Karena Lulu juga melewatkan makan siangnya karena dia, Nicole menepuk-nepuk wajah lembut Lulu sambil berkata, "Aku akan mentraktirmu makan malam, oke?" Tulus Oyas berseri-seri, "Aku sudah lama ingin makan di luar. Hari ini berkah terselubung, saya GUDI. Kamu tidak perlu mentraktirku, Nicole. Saya membayar hari ini." Nirale menatapnya sambil tersenyum saat mereka berdua keluar dari sekolah. Tanpa diduga, ketika Nicole dan Lulu baru saja meninggalkan sekolah, mereka dihentikan oleh seorang pria jangkung dengan banyak orang di belakangnya. Mereka adalah Kain dan gengnya. Lulu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bagaimanapun, Kain terkenal di distrik ini, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Hanya saja dia dipukuli oleh seseorang beberapa hari terakhir dan dirawat di rumah sakit. Sekarang setelah dia keluar dari rumah sakit, dia mungkin langsung datang ke bar untuk mencari masalah dengan Nicole. Saat itu tengah hari, dan ada beberapa orang di dekat kafetaria. Mereka semua melihat Cain menghentikan Nicole, dan mereka segera mulai berbisik satu sama lain ketika mereka berdiri di sana menonton pertunjukan. Putri keluarga Rowe telah hilang selama beberapa hari terakhir, dan itu pasti kesalahan Nicole. Lihat, bukankah pacarnya datang ke sini untuk membalas dendam? Kain adalah binatang buas yang tidak ingin kamu ganggu. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Gary, dan bahkan Austin pun bukan siapa-siapa baginya. Nicole akan membayarnya hari ini. Dia pantas mendapatkannya. Biarkan dia melakukan hal yang sama pada Harvey. Ketika Snow dan Raine mendengar Harvey masuk ke kafetaria, mereka berencana untuk menunggu di dekatnya untuk mencoba peruntungan guna melihat apakah mereka dapat melihatnya, tanpa menyangka bahwa mereka akan melihat pemandangan ini. Raine membual dan berteriak dengan suara keras, "Nicole, sekarang kamu mempunyai karma karena menindas Celia. Tanyakan kepada saya, dan saya mungkin akan memberikan kata-kata yang baik untuk Anda. Anda tahu, Celia adalah sahabat dan saudara perempuan saya. Pacarnya mungkin akan memaafkanmu demi kami. Cain, kamu tidak boleh menaruh dendam pada Nicole hanya karena dia menindas Celia beberapa kali. Lagi pula, Nicole tidak tahu apa-apa, tapi kalian semua berbeda. Semua orang setuju dengan apa yang mereka berdua katakan. Snow sangat baik sehingga dia berbuat baik terlepas dari apa yang telah dilakukan Nicole padanya. Apa yang Raine katakan mungkin kejam, tapi itu masuk akal. Nicole lah yang memulai semua ini. Nicole acuh tak acuh, bahkan tidak melirik orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap dengan mata dingin pada Kain, yang merupakan seorang kenalan lama. Cain, yang tinggi dengan rambut hitam legam. Wajah berdaging, berdiri di sana dan menatap ke arah yang jahat. Dia telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit lebih awal. Beraninya dia menghalangi jalannya sekarang. Saat Nicole menatap Cain dengan mata dingin, Cain sepertinya melihat permusuhan Nicole dan dengan panik melambaikan tangannya untuk memberitahu Nicole bahwa dia tidak ada di sini untuk bertarung. Dia ragu-ragu mengambil beberapa langkah ke depan dan mengeluarkan sebuah kotak hitam dari belakangnya. "Maafkan aku, Nicole. Pacar saya dan saya minta maaf karena menyinggung Anda. Mohon terima ini sebagai permintaan maaf dan biarkan masalah ini berakhir di sini." Semua orang, termasuk Snow dan Raine, tercengang melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya Kain memberi pelajaran pada Nicole? Tanpa sepengetahuan mereka, Kain diam-diam telah
memberi pelajaran pada Nicole, dan berakhir di rumah sakit hari itu. Celia ingin membalas dendam, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia bertemu Jared dan takut pergi ke sekolah selama hampir seminggu. Dia memberitahu pacarnya tentang hal itu, dan tak satu pun dari mereka yang berani menyinggung perasaan Jared. Cara terbaik untuk maju adalah berdamai dengan Nicole. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Nicole yang tampak acuh tak acuh sebenarnya lebih ramah daripada Jared. Kain masih menderita trauma mental atas apa yang terjadi padanya hari itu. Saat dia melihat Nicole di depannya, dia masih bisa merasakan sakit di perut bagian bawah dan kaki kanannya yang retak. Semua orang menyaksikan dengan takjub. Nicole tidak berbicara sementara lelaki besar itu, Cain, tampak malu-malu di depan Nicole ketika dia menyerahkan kotak hitam itu dengan tangan gemetar. Nicole menatap Cain dan tidak berkata-kata, sementara Lulu yang terkejut berjalan melewatinya dan pergi. Cain tidak tahu apakah Nicole sudah memaafkannya. Dia hanya bisa mengikutinya diam-diam sementara para pengikutnya setidaknya berjarak 10 meter, karena mereka semua tidak ingin terlalu dekat dengan Nicole. Mereka masih ingat dengan jelas betapa menyakitkannya dipukuli oleh Nicole. Nicole tidak kalah dalam pertarungan. Setiap pukulan dan tendangannya tepat sasaran dan mencapai titik terlemahnya. Nicole menjadi mimpi buruk bagi mereka, sehingga mereka bahkan takut untuk mendekatinya. Raine tertegun melihat Cain meringkuk di depan Nicole. Itu membuat apa yang baru saja dia katakan terasa seperti tamparan di wajahnya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik, dan pergi, karena dia tidak ingin membuang waktu lagi menunggu Harvey bersama Snow. Sungguh memalukan. Tatapan orang lain membuatnya merasa malu pada dirinya sendiri. Dia menderita penghinaan seperti halnya harga dirinya. Snow tidak peduli jika adiknya pergi. Dia hanya berdiri di sana menatap Nicole dari belakang, berpikir keras. Bab 147. Snow tidak bisa menjelaskan lebih jelas tentang latar belakang Nicole. Keluarga Riddle mungkin memiliki sejarah yang panjang, tetapi sudah lama melewati masa kejayaannya dan tidak bisa lagi menjadi penghalang bagi Cain. Pasti ada hal lain yang membuat Cain merasa begitu takut. Dia mengerutkan kening sambil berpikir, bahkan tidak menyadari bahwa Harvey telah berjalan melewatinya. Sebuah pikiran muncul di benak Harvey saat melihat Snow. Ia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke arahnya. Apa yang baru saja terjadi, dan mengapa kamu berdiri di sini, Snow? Kilatan melintas di matanya saat Snow melihat Harvey. Namun, ia merasa sedikit penasaran dengan pertanyaan Harvey. Mungkinkah Harvey tidak tahu bahwa apa yang baru terjadi sebelumnya ada pengaturan dengan Nicole, sehingga ia harus bertanya kepadanya. Namun, ia segera menepis anggapan tersebut dan menceritakan kepada Harvey apa yang baru saja dilihatnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Harvey masih tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia kemudian berjalan menuju gerbang sekolah. Tepat saat dia ingin menyusulnya, Harvey balas menatapnya. Menatap dingin seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya di mata pria itu. Dia menghentikan langkahnya. Salju seperti orang yang sangat percaya yang berlari ke arah matahari, tetapi sekarang matahari tidak lagi bersinar panas untuknya. Dia bingung dan tidak bisa merasa tidak nyaman. Kebencian di matanya perlahan-lahan terhenti. Harvey tampak acuh tak acuh terhadap segala hal tentangnya saat dia kembali kali ini. Tetapi dia ragu-ragu saat memikirkan nasihat Karen. Sebentar lagi akhir pekan akan tiba, saatnya Karen akan datang dan bertanya kepadanya tentang keadaannya dan Harvey. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Karen bahwa hanya dalam seminggu, Harvey telah bersikap acuh tak acuh padanya. Snow telah melepaskan egonya dan menemani Raine menemui Harvey hari ini. Ia berpikir untuk mengajaknya bersantai, tidak menyangka Harvey hanya menanyakan beberapa hal tentang Nicole lalu pergi begitu saja. Urat-urat biru muncul di tangan, menarik ujung bajunya saat dia perlahan berjalan menjauh dengan kepala tertunduk agar orang lain tidak melihat ekspresi. Nicole berjalan di depan, diikuti oleh sekelompok besar orang. Ia berharap mereka bisa meninggalkannya sendirian sehingga ia bisa menikmati makanannya dengan tenang bersama Lulu. Ia menoleh ke arah Cain dan melihatnya dengan menyanjung. Nicole menambahkan pandangannya dan berkata, "Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi."
Tatapan tajamnya membuat Cain ketakutan setengah mati. Meski putus asa dan ingin melarikan diri, dia tidak lupa memberikan kotak itu kepada Lulu sambil tersenyum dan berkata, "Tolong bantu aku memberikannya kepada Nicole." Dia terlalu takut untuk menyerahkan barang itu langsung kepada Nicole, tetapi dia tidak akan merasa tenang dan tidak bisa menjawab pacarnya jika dia tidak menyerahkan hadiah itu kepada Nicole. Jadi, dia membuat kompromi dan menyerahkan benda itu kepada Lulu. Cain kemudian memberi isyarat dengan tangan agar para pengikutnya pergi. Nicole melihat sekeliling. Cain hampir mengikuti mereka berdua ke gerbang sekolah, dan hampir seluruh sekolah melihat wajah Cain yang menyanjung. Ia merasa sedikit pusing memikirkan hal ini. Bab 148. Nicole tidak suka terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri, tapi entah kenapa, dia selalu mendapatkannya. Lulu mengambil kotak itu, tidak yakin apakah akan mengembalikannya. Namun ketika dia melihat wajah Nicole yang tenang, dia dengan tenang mendorong barang-barang itu ke dalam pelukan Nicole. Ini dia, ini dari dia. Nicole bahkan tidak menyadarinya, dan memasukkannya kembali ke tas sekolah Lulu. Karena dia memberikannya padamu, itu milikmu. Tidak ada lagi dendam di antara mereka sejak dia menerima barang tersebut. Itu sebabnya dia tidak mengusir Cain ketika dia menyerahkan barang itu. Nicole menepuk kepala Lulu dengan lembut dan berkata, "Ayo makan sesuatu." Gerbang sekolah dekat kafe. Saat dia melewati kafe, Nicole melirik ke dalam, tidak menyangka akan melihat apapun. Namun, dia melihat Jared bersandar malas di jendela. Di seberangnya duduk seorang wanita cantik dengan bibir merah dan rambut bergelombang. Keduanya tampak sedang mengobrol tentang sesuatu, lalu wanita itu berdiri, tampak gelisah, dan ingin berjalan menghampiri Jared. Nicole berhenti melihat hal ini dan terus berjalan ke depan karena dia tidak tertarik mencampuri urusan pribadi orang lain. Lulu yang sedang berjalan di samping Nicole tiba-tiba menggigil. Dia kemudian menatap langit dengan bingung. Saat itu awal musim gugur, dan cuacanya tidak terlalu dingin. Namun Lulu menggigil seperti di musim dingin, suhu udara terus menurun. Cuaca semakin tidak menentu. Saya harus mengenakan mantel ekstra ketika sampai di rumah. Ngomong-ngomong, apa kamu merasa kedinginan, Nicole? Nicole memperlambat langkahnya dan menatap ke langit, lalu berkata dengan wajah serius, "Sama sekali tidak." Lulu memandangnya dengan heran. Dia merasakan ada yang salah dengan suasana hati Nicole, tapi tidak tahu kenapa karena tidak ada hal istimewa yang terjadi. Dengan pemahaman ini, Lulu berkata, "Jangan khawatir. Ujian bulanan masih seminggu lagi, dan saya yakin Anda akan berhasil." Nicole tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Lulu, tapi tetap mendengarkan. Hanya saja dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan sorot matanya. Dia bertanya-tanya seperti apa rasanya. Perasaan itu sungguh mengganggunya. Harvey memanggil ketika dia sampai di gerbang sekolah. "Saya telah tiba. Kamu ada di mana?" Tidak lama kemudian, seorang pria keluar dari Lamborghini merah yang diparkir di luar gerbang sekolah, melambai ke arah Harvey dengan ekspresi wajah agak muram. Pria itu adalah Shaun, yang pernah berada di dekat Tuan Tim Rogers, Sir. Kemarin, senyuman tipis terlihat di wajah Harvey saat dia berjalan dengan anggun menuju Shaun. Keduanya kemudian segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kota. Akhir-akhir ini Christopher berhenti, jadi ayahku akan segera mengetahuinya. "Harvey, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Shaun bertanya dengan cemas di dalam mobil. Dia kebalikan dari Christopher. Dia menginginkan Tuan Rogers, Sir, berumur panjang, tidak hanya untuk melindunginya tetapi juga untuk mendapatkan kekuasaan dari keluarga Rogers ketika dia dewasa. Harvey bersabar. Dia memandang keluar jendela ke arah dedaunan yang perlahan menguning di dahan. Musim gugur ini ditakdirkan menjadi musim yang penuh peristiwa. "Pegang kudamu," katanya lembut. "Kami akan hidup lebih lama dari orang-orang itu. Jangan kehilangan kesabaran. Tunggu saja." Shaun sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak cemas seperti sebelumnya setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Bab 149. Apakah kamu kenal gadis yang dibawa lelaki tua itu? Kemarin, Shaun bertanya sambil mengemudi. Harvey mengalihkan pandangannya kembali ke Shaun. Mengapa? Shaun menggelengkan kepalanya. Tidak ada.
Hanya saja ada lebih dari yang terlihat. Ayahmu bahkan tidak mengizinkanku melihat hadiah yang dia berikan. Kemarin, Sean mencengkeram kemudi lebih erat. Dan dia sepertinya mengetahui masalah ayahku dan mengisyaratkan sesuatu kepadanya, sedikit lebih awal daripada saat kamu memintaku untuk berbicara. Apakah itu akan berpengaruh? Apapun. Harvey mulai memahami sesuatu dan terkekeh. Nicole, kamu selalu punya kejutan untukku. Dia kemudian mendongak dan berbisik kepada Sean. Jangan khawatirkan dia. Sekali lagi, mengetahui bahwa Harvey tidak ingin memberitahunya. Lagi. Mobil melaju kencang dan akhirnya mencapai Greatock. Harvey dan Sean turun dari mobil dan menuju ke satu-satunya sanatorium di kota. Para dokter dan perawat sudah terbiasa dengan kunjungan mereka dan hanya meminta mereka melakukan registrasi rutin sebelum mengizinkan mereka masuk. Sanatorium kecil ini hanya memiliki 3 lantai dan tidak ada lift. Keduanya perlahan naik ke atas dan mendorong pintu di kamar 312. Ada seorang pria parubaya pikun di dalam. Dia tampak kurus, rambutnya tipis dan beruban, dia tampak seperti sudah sangat tua. Mengenakan gaun rumah sakit yang kebesaran dan duduk di tempat tidur, dia melihat keluar jendela, terkadang menertawakan dirinya sendiri, melihat. Neurotik. Harvey dan Sean berjalan berdampingan lalu berdiri di samping tempat tidurnya dan menatap pria dengan mata seperti pisau seolah bisa menusuknya. Kepala, kamu masih tidak mau memberitahuku, kan? Harvey berkata kapan. Dia menarik kursi dan duduk di sebelah pria itu. Cahaya di matanya telah benar-benar memudar, dan sekarang tampak gelap seperti jurang maut. Ketika pria itu melihat Harvey, dia sangat ketakutan sehingga dia mencoba bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi Sean menangkapnya. Dan mengangkat tubuh kurusnya kembali ke tempat tidur. Kesabaranku sudah habis, guruku sayang. Senyuman Harvey tampak sangat lembut. Nicole dan Lulu menemukan restoran fondue dan makan. Makan dengan nyaman. Saat mereka meninggalkan restoran, Lulu dengan penuh kasih sayang mengusap perut kecilnya dan berkata kepada Nicole, saya merasa seperti baru saja keluar dari penjara. Bagaimana kalau kita datang lagi lain kali, Nicole? Undang June dan Bradley. Nicole menatapnya dengan senyuman di matanya. Mengapa? Kanan. Lulu memandang Nicole, merasa penasaran. Jangan. Menurutku tidak sedingin sebelumnya. Nicole tidak menjawab. Lulu sudah terbiasa diajak bicara dirinya sendiri, jadi dia tidak keberatan. Tahun ini memang akan lebih dingin dari biasanya. Jaga dirimu tetap hangat, Nicole. Lulu memandang Nicole dengan cemas. Nicole selalu memakai t-shirt dengan mantel dan sepasang sepatu bot. Celana longgar yang nyaman. Ini adalah pakaian kasual yang bisa dipadukan, tapi terlihat bagus untuk Nicole. Nicole tinggi tapi tidak kurus, rambutnya yang sedikit keriting menjuntai di bahunya, membuatnya menonjol. Malas yang mematikan, Lulu hanya ingin melihat seberapa banyak yang Nicole kenakan, tapi dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Sebagai seorang gadis, dia juga menganggap Nicole sangat cantik. Tidak. Kami. Tak heran Harvey sangat tertarik pada Nicole. Bab 150. Nicole menatapnya dan mengangkat alisnya. Saya akan butuh beberapa saat bagi Lulu untuk menyadari apa yang dimaksud Nicole, dia akan menjaga dirinya tetap hangat. Lulu tidak bisa menahan tawa. Dia, refleks yang hebat sekali, Nicole. Nicole tidak berkata apa-apa selain memberinya pernyataan yang elegan. Terlihat angkuh. Keduanya terkekeh saat berjalan menuju gerbang sekolah. Lulu berencana kembali ke asrama untuk belajar. Nicole berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke kafe. Dia telah setuju untuk memberikan Austin dan kuliah perusahaan sore ini. Ketika Nicole datang di depan kafe, dia entah bagaimana meragukan. Dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasakan perasaan canggung yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sebelum Klaus yang berada di kafe sudah melihat Nicole dan keluar menyambutnya sambil tersenyum. Namun Nicole tampak melamun seolah tidak melihat. Dia, sungguh mengejutkan. Klaus menggaruk dagunya, tidak. Berharap melihat Nicole mengutak-atik wall. Jared tidak ada di lantai dasar. Klaus memandang Nicole dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jared. Bos, Nicole ada di sini, tapi dia tidak mau masuk. Kukira ada sesuatu yang salah.
Jared juga melihat Nicole datang dari jendela lantai 1. Dia berada di ruangan mengawasi Nicole karena pertemuan terakhir mereka tidak berjalan baik kemarin. Dia tidak bergerak sama sekali selama Nicole tetap terpaku pada tempatnya. Max berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bos lakukan? Setelah menutup telepon, dan beberapa menit berlalu, Nicole masih berdiri. Di mana dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tapi Jared sudah kehilangan kesabarannya. Dia bergumam dengan marah tentang sesuatu dan kemudian turun. Dia sedang menunggu Nicole. Gletser tampak terbentuk di mata Jared yang penuh kasih, ekspresinya begitu dingin hingga seolah membekukan waktu. Saat dia turun, dia melihat Nicole, yang kebetulan sedang melihat ke atas. Melalui pintu kaca, Nicole memandang pria di balik pintu. Dia mengenakan kemeja sutra hitam, alis hitamnya yang melengkung secara artistik membuat kulitnya tampak lebih putih daripada dirinya. Dia masih berdiri di beberapa anak tangga terbawah saat itu, bersandar ke samping di pagar, tapi itu membuatnya tampak lebih menawan, dengan sedikit keanggunan yang ekstrim. Nicole memandangnya seolah dia tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak orang datang ke kafe setiap hari. Berbicara dengannya, sekarang, tanpa ragu-ragu, dia membuka pintu dan berjalan menuju Klaus. Beri aku segelas es. Amerika, dia perlu sadar. Nicole lalu berjalan perlahan menuju tangga dan berkata dengan lembut. Jared, yang sedang menatapnya. Permisi, Max, yang mengikuti Jared bergegas menuruni tangga, kebetulan mendengar ini, dan jantungnya berdebar kencang. Maaf, Jared tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Setelah itu, dia berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Nicole terus menaiki tangga dan mencapai ruangan tempat dia biasa mengajar Austin dan teman-temannya. Dia menunggu di sana, tampak seperti sedang bersenang-senang. Pikiran, ketika Austin dan teman-temannya datang dan melihat Nicole duduk sendirian, Samei berkata, Bos, kenapa Jared tidak bersamamu hari ini? Menemaniku. Di mata mereka, apakah Jared selalu menemaniku? Dia bertanya dalam hatinya. Pikiran, Samei melihat ada yang tidak beres dengan Nicole. Dan menjadi khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Bos.